Selamat malam ya, kita mau mulai. Ibu nggak hafal siapa namanya ya, tapi nanti saya baca dulu ya, jangan begitu. Oke, kita membahas organisasi, apa itu manajemen proyek, apa itu konteks teknologi. Kita fokuskan aja paling setengah jam aja ya, supaya nggak sudah agak malam. Kemudian ini penjelasannya pun apa itu ya, berbincang-bincang kita ya. Oh ya, mana itunya? Organisasi proyek. Masih ada nih yang masih di tempat pekerjaannya? Masih ada? Enggak. Organisasi, jadi harus bisa dibedakan apa itu organisasi, struktur organisasi, ada organisasi proyek ya, proyek. Jadi di dalam proyek itu ada beberapa yang memang kalau kamu mau mengunjungi sebuah instansi atau apapun itu ya, kalau misalnya apa dibuat dia situ skema ataupun bagan yang menunjukkan susunan organisasinya. Ya, jadi di situ lengkap ya. Kalau disebut suatu sistem itu ada struktur organisasinya ya, yang mana jadi ketua, mana bendahara, sekretaris, KSB, ketua, sekretaris, bendahara. Ini yang biasanya yang menjadi uh, tahapan ya ataupun jenjang dalam sebuah organisasi itu ya. Nah, di sini organisasi proyek adalah ada fungsionalnya, susunan organisasi dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam satu organisasi yang ketika ada bagian-bagiannya memiliki tidak hanya apa ya, tidak hanya menggambarkan struktur di situ, namun itu juga merupakan pembagian job ya, job description-nya bahkan apa tuh tingkatan dari organisasi itu pun bisa menunjukkan. Misalnya kalau di perusahaan kan levelnya itu menunjukkan penggajiannya atau salary-nya gitu ya. Kelebihannya diselesaikan dengan struktur dasar fungsional ya. Kelemahannya terjadi kesulitan integrasi antar tiap-tiap fungsi yang apa tuh keuntungannya ini adalah apabila ada persaingan ataupun mau penaikan pangkat atau mengurus ke lebih tinggi itu lebih profesional, bisa dilihat dinilai dari segi kinerjanya misalnya seperti itu ya. Kelemahannya itu tadi adanya ada sekelompok ataupun beberapa yang bisa apa ya beradaptasi dengan itu tadi ya. Dia tidak bisa membedakan yang mana atasannya ya, dari cara bersikap apalagi ya. Jadi dia tidak tahu menghargai atasannya atau dia semena-mena ke bawah. Nah, itu termasuk juga kelemahannya karena dia punya power ya, kekuatan. Jadi dia seakan-akan memanfaatkan atau menggunakan itu. Kebanyakan seperti itu ya. Organisasi proyek tim khusus. Jadi dalam sebuah proyek tadi kan sudah ditentukan siapa menjadi sampai apa ya, divisi-divisi yang terkecilnya ya. Sampai kemana itu divisi-divisinya. Nah, sebentar, sebentar kita lihat ya. Siswa tadi, oke nanti lah itu, Ibu tidak boleh ya. Ibu juga harus ada etika. Ketika sudah ini tidak bisa lagi pegang HP, seperti itu ya. Ya kalau kali kan bisa. Nah di sini ada namanya organisasi proyek tim khusus. Jadi ini biasanya ditentukan ya, misalnya ada capaian kerja harus selesai dalam 3 bulan misalnya. Jadi dibentuk lagi sudah ada apa tuh pembagian tugas dikecilkan lagi supaya maksimal, supaya bisa lebih mencapai tujuannya. Kelebihannya di sini adalah memiliki susunan komando. Ini tadi ya. Jadi kan sudah jelas mana ada jelas tugas si A si apa ya. Jadi kalau misalnya pun tidak selesai ada sanksinya gitu ya. Keputusan dibuat oleh tim tidak menunda hierarki satu tim yang mandiri menumbuhkan jelas komitmen. Itu ya. Jadi ada komitmen ya karena sudah jelas ya. Jelas dia tugas-tugasnya, tanggung jawabnya, batasannya itu maksudnya. Kelemahannya itu adalah ada kurang efisiensi ya. Jadi itu tadi ya terkadang uh, di dalam pemecahan masalah itu ataupun sumber dayanya ya itu kan bukan tugas saya, itu kan tugas kamu. Kecenderungannya jadi seperti itu ya. Jadi tidak bisa karena sudah memiliki wilayah masing-masing ketika yang si A mengalami apa namanya hambatan atau tantang atau dia ada kesulitannya, dia tidak bisa berbagi dengan lain karena setiap apa itu orang itu sudah ada timnya, sudah setiap tim personilnya, personalitinya, orang-orangnya sudah ada tugas masing-masing. Itu dia.
Oke, berikutnya adalah apa aja ya organisasi proyek itu. Organisasi proyek di sini adalah susunan organisasi yang dibentuk. Nah, ini dia ya. Jadi organisasi proyek ini bisa dibuatkan secara bersama-sama ya dengan musyawarah mufakat ataupun dengan melihat tingkat kinerja, prestasi atau bisa dibuatkan oleh si ownernya. Jadi sudah ditentukan, oke, ketua siapa, siapa tim, siapa wakilnya, siapa yang ininya itu sudah ditentukan ya. Kelebihannya diselesaikan dengan struktur dasar fungsional. Jadi ada ya, kalau disebut di sini adalah ada semacam anggaran atau struktur dasarnya, itu dia ya. Kemudian kelemahannya adalah kemungkinan terjadinya kesulitan integrasi. Tetap ya, jadi eh, ada ya pasti ada konflik antara si A si B. Itu tadi ya, kenapa saya mengerjakan pekerjaan dia, contohnya seperti itu ya. Oke, kita lihat selanjutnya adalah organisasi project tadi ya udah ya organisasi project virtual. Kalau tadi metrik ya metrik jenisnya di sini ada berbentuk metrik. Metrik itu adalah divisi fungsional ya. Jadi apa ya metrik itu kan berbentuk tabel. Udah jelas tugasnya si A si B. Kalau dia marketing, kalau dia HRD apa ya. Kelebihannya bertanggung jawab penuh kepada proyek, permasalahan terjadi dapat segera diuji ya. Jadi metrik itu kan ada tadi berbentuk kolom baris, jadi ada pertemuan ya jika ada permasalahan bisa diselesaikan. Kekurangannya adalah pelaksanaan pekerjaan kebutuhan personil wewenang dari departemen lain ya. Jadi itu tadi ya per departemen per divisi selesaikan masalahmu seperti itu. Kemudian oke berbentuk nomor 4 adalah virtual. Ini mungkin jarang kamu dengar ya yang metrik virtual. Virtual itu adalah aliansi dari beberapa organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Jadi semacam kerjasama ya terdiri dari beberapa organisasi yang saling bekerja sama. Kekurangannya organisasi ini proses koordinasi keprofesional berbeda menjadi hambatan. Itu tadi ya karena ada beberapa organisasi ya, beberapa tim. Jadi apa tuh kekurangannya itu bisa menjadi hambatan maksudnya ya. Struktur organisasi sarana yang berguna membantu dalam proses pencapaian suatu tujuan dalam proyek ya. Jadi struktur organisasi ini termasuk alat juga alat untuk mencapai tujuan ya. Jadi ada sistem, ada struktur organisasinya. Struktur organisasi ini jelas tadi apa tugasnya, ruang lingkupnya, batasan-batasannya. Ini mengatur ya itu tadi ya bisa prosedur pekerjaan, sistem pekerjaan, itu dia. Selain itu, bertujuan mencapai sebuah tujuan dengan maksimal dengan struktur organisasi tadi ya. Jadi per divisi sudah jelas, per orangnya sudah jelas ya. Setiap orang sudah jelas kemana tanggung jawabnya kepada si atasannya ya. Setiap tadi manajer, subdivision, supervisor ada jelas kemana dia bertanggung jawab itu dia jadi lebih uh, mencapai tujuan itu lebih bisa ya di sini jabatan ya kalau tadi struktur organisasi yang umumnya ketua sekretaris bendahara sekarang jabatan ya jabatan ini tadi yang berkaitan dengan salary atau pembayaran atau apa ya uh, tunjangan seperti itu ya di sini ada beberapa untuk project itu ada project manager di sini dia bertanggung jawab ya antara lain kebijaksanaan dalam manajemen proyek ya pemimpin melaporkan jadi dia seperti leader ya leading kemudian dia juga bertugas untuk membuat report laporan ya site engineer ini adalah membantu tugas wewenang project manager ya di bawahnya si manajer project ini ada site engineer ya ini petunjuk teknis kemudian memberikan jaminan kemudian kerangka acuan dialah yang menjelaskan ke bawahannya apa menjadi jaminan dari pekerjaan itu, bagaimana timnya bekerja dan apa menjadi standarnya. Struktur engineering adalah bertanggung jawab melaksanakan tugas yang telah diberikan. Jadi saya tadi ada project manajernya, site engineering itu ada struktur engineeringnya dari struktur engineering turun ke arsitek engineeringnya. Kalau ditanya apa jabatanmu? Oh ya, saya site engineering, saya arsiteknya. Nah, gitu ya.
QC, quality control. Ya, ini pun ada. Ini produk ya. Di sini hasil pekerjaan yang telah ada dibuat laporannya. Jadi dia mau ya, quality control. Drafter ya, memiliki tanggung jawab dalam hal penggambaran. QA yang merupakan kepanjangan dari quantity engineer. Beberapa tanggung jawab penting antara lain pengawasan terhadap pekerja, tidak menerima proyek tidak sesuai dengan draft. Ini dia ya. Ini umumnya dalam organisasi apa namanya sistem proyek, tapi inilah yang digunakan dalam pembuatan pembagian ada ini ada lagi staf akuntansi, administrasi umum, mekanik, operator ya, mekanik operator. Nah, ketika nanti kita belajar di teknologi informasi atau di sistem ya, sistem informasi, apa aja jabatan untuk itu? Nah, itu ada nanti ya untuk khususnya. Ini ada Chief Inspector, Supervisor, Surveyor, General Affair. Biasanya berhubungan langsung dengan pemilik proyek ya, General Affair-nya. Apa jabatanmu? General Affair ya. Berbagai dokumen sesuai tanggung jawab untuk mendata seluruh aset perusahaan. Petugas logistik ya, ini berkewajiban atau bertugas menyimpan berbagai material SHE, Safety, Health, and Environment ya, bertugas membuat program kerja K3. Jadi sekarang kan ini setiap pekerjaan itu kan sudah harus dibuatkan contoh kesejahteraannya apa, BPJS, kesejahteraannya apa, ini safety ya, safety-nya udah dijaminkan. Security memiliki peran yang tidak kalah penting membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan pengamanan. Ya, setiap divisi, setiap job itu ada tak pertanggungjawabannya ya. Jadi, tapi kemana dia bertanggung jawab? Nah, itu sekarang. Teknologi informasi. Kalau tadi itu adalah umumnya di proyek ya. Proyek itu kan teridentifikasi dengan proyek jalanan, proyek bangunan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknologi informasi. Apa saja teknologi informasi itu? Ada perangkat ya, material proses yang menolong ya, teknologi informasi, ada yang melakukan, ada yang terlibat, ada yang menghasilkan, dan semuanya itu adalah memanfaatkan atau menerapkan teknologi ya. Teknologi informasi suatu teknologi berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi. Jadi di sini kalau disebut teknologi informasi ada komputernya, apakah itu berbentuk sistemnya itu tadi ya, mau laptop, mau komputer, atau apalagi yang berbentuk sistem operasi ya. Nah, di sini ada contohnya yang terlibat modem, router, Oracle, SAP, printer, nah ini semua ya, hardware software-nya, dan juga sebagai pengguna atau usernya ya. Di sini ada lagi adalah teknologi konteks manajemen. Hari ini kita membahas di konteks manajemen. Setelah mengetahui apa teknologi informasi, manajemen merupakan proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengerjakan, mengendalikan sumber daya, hingga mencapai tujuan. Tadi sistem itu sudah berbentuk saling bergantung ya, saling mendukung untuk mencapai supaya sebuah organisasi itu berlangsung atau bisa mencapai tujuan, ini harus saling personality-nya atau disebut dengan stakeholder di sistem itu harus saling mendukung. Nah, itu namanya sistem. Nah, di dalam sistem ini yang membuat ini bergerak atau alurnya ini semua itu adalah manajemen. Ya, manajemen yang terdiri dari kegiatan itu tadi merencanakan, apakah si A bertugas merencanakan, si B yang bagian pembiayaan, si C mentraining atau merekrut karyawan. Nah, itu dia, itu adalah semua semua pekerjaan tadi merupakan proses ataupun di dalam sebuah manajemen. Manajemen proyek adalah perencanaan pembangunan penyelesaian yang bertujuan memenuhi suatu hal yang dituju. Khususnya adalah bagaimana si proyek ini bisa dimulai, dilakukan, diproses, dikerjakan, selesai tepat waktu. Nah, berikutnya manajemen proyek teknologi informasi. Jadi beberapa manajemen ini kan banyak nih. Manajemen keuangan, manajemen ini, manajemen proyek. Kita khususkan di perancangan ataupun pembuatan atau pembangunan ataupun menghasilkan
proyek teknologi informasi ya. Sumber daya yang memang ini menghususkan menghasilkan IT, sistem yang berbasiskan teknologi ya. Apakah itu lingkup kecil, lingkup besar, itu sudah melibatkan di mana peranan teknologi informasi yang lebih dominan ya. Oke, kemampuan utama mengacu pada ini dia ya, terakhir ini ada berapa? Manajemen project ya. Jadi kalau diperhatikan dari buku-buku manajemen ya, manajemen project ada 9 area. 9 area dan ini menjadi pembahasan di ruang lingkup manajemen ya. Pertama, project scope manajemen kompetensi untuk mendefinisikan mengelola. Jadi manajemen scope ya, mendefinisikan mengelola yang menyelesaikan proyek tersebut dengan baik. Kemudian project time, manajemen kompetensi, ini dia harus bisa menghandle penggunaan waktunya agar si proyek dapat selesai sesuai waktu. Project cost, pembiayaan. Jadi hal yang penting tadi scope, apa aja menjadi bagiannya, time-nya, kemudian cost, biaya. Keempat itu project quality. Jadi ini sangat penting agar si perusahaan kita dipercaya ya. Jadi harus ada quality-nya. Jadi ada khusus satu pertemuan untuk membahas setiap ini. Scope, time, cost, dan juga quality-nya. Nah, ini yang mengacu kepada spesifik project objective ya. Mengkaji secara objektif. Nah, 4 tahapan area berikutnya kita lihat adalah di sini fasilitas kemampuan agar si proyek yang 4 tadi dapat dicapai. Diperlukan satu human resource ya, HRD-nya, kompetensi yang berkaitan dengan efektivitas sumber daya, project communication ya, komunikasi manajemen. Ada satu divisi untuk komunikasi manajemen. Ini perlu ya. Risk management, menangani resiko. Jadi setiap pekerjaan, setiap harus disiapkan apa ya, risiko atau apa yang menjadi dampak paling merugikan dari yang ada. Project procurement, manajemen kompetensi memperoleh barang-barang dari servis. Ini juga ada nanti procurement management ya, kompetensi memperoleh barang-barang dan servis untuk pelaksanaan keberlangsungan si proyek tadi. Ini contohnya pengadaan ya. Jadi kita misalnya IT perlu monitor merek, biasanya bisa Samsung, tapi ada karena budgetnya ada dibuatkan dia Apple misalnya ya. Tentu itu harus ada tim pengadaan, ada yang kerjasama. Ini kan sudah menyangkut pembelian barang, nanti ada namanya pajak harus dilengkapi. Nah itu dia ya project. Kemudian apalagi yang bersifat ya memang kita harus dilakukan tender atau kerjasama atau MOU dengan perusahaan lainnya. Nah, satu lagi tadi ada 9 area, knowledge area management. Satu lagi setelah tadi ada 4, pertama itu sebagai yang dicapai. Berikutnya fasilitasnya. Satu poin berikutnya adalah mempengaruhi yang bidang pengetahuannya. Project integration yang merupakan knowledge area ke-9 yang merupakan kompetensi mengintegrasikan berbagai elemen dari manajemen proyek. Dari yang tadi ini adalah digunakan untuk menilai manajer proyek dan timnya dalam melaksanakan proyek berkaitan dengan 9 area tersebut. Yang disebut dengan konteks teknologi informasi ya. Jadi kita tadi berbicara mengenai proyek secara keseluruhan, organisasi secara keseluruhan, kita merujuk ke teknologi informasi, proyek teknologi informasi. Jadi konteks teknologi informasi di sini adalah ada kekasatan, insufficiency. Proyek-proyek TI yang terkadang tidak terlihat sehingga sulit untuk dilihat. Contoh pengembangan program, upgrade. Nah, ini ya. Biasanya itu perusahaan-perusahaan kan tidak terlalu mempedulikan itu ya, tapi sekarang sudah ya. Bagaimana mengupgrade sistem? Kemungkinan kan si perusahaan pelanggannya dari 100 orang menjadi 1000, misalnya mereka kan perlu mengupgrade sistemnya, ada penambahan gitu kan, sistem itu mengupgrade ya. Kemudian kompleksitas. Di sini adalah pendanaan yang dikonsumsi dalam sebuah produk IT atau teknologi informasi yang melibatkan lebih tinggi dipandang proyek rekayasa lainnya ya, kompleksitasnya. Yang terakhir adalah fleksibilitas ya.
perubahan pada spesifikasi pada saat pengimplementasian yang dilakukan untuk mengacu pada kenyataan proyek itu dan keberadaan proyek. Jadi ada 3 hal ini yang menjadi konteks apa yang disebut dengan teknologi informasi ya. Jadi ada di situ tadi contohnya pengembangan program ya, ini apa itu namanya, perusahaan-perusahaan yang bisa IT. Kemudian kompleksitas ya, mengalami perubahan yang signifikan seperti spesifikasinya. Nah, di sini pun bisa ya bergerak di bidang ini. Fleksibilitas ya, mengimplementasikannya sangat sulit dilakukan, maka dibuatlah project yang memang fleksibel ya. Dengan demikian si IT ini memiliki derajat perubahan yang tinggi, high degree change ya, itu dia. Oke, sepertinya cukup pembahasan kita hari ini ya di konteks yang menjadi pembahasan kita, apa itu organisasi, apa itu manajemen project, mana perginya, apa itu konteks teknologi informasi yang kita bahas hari ini, definisi organisasi, manajemen project, dan semuanya ini adalah di proses project yang memang kita spesifikasinya adalah pembuatan perangkat rekayasa apa namanya sistem ini adalah bisa berbentuk aplikasi ya yang berbentuk teknologi informasi. Oke, ada yang ditanyakan? Apabila tidak ada, kita kembali ke gizi. Mana apa tadi? Siapa tadi? Kita cukup sampai di sini. Erlina, Harpinka minggu kemarin hadir. Logaraj, Maya, Mina, Rina, Ujita. Mana Ujita? Ujita hadir minggu kemarin. Uji, ada. Harpinka hadir Bu, hadir. Hadir ya. Oh ya, yang agak ini kan baru kedua nih. Mina mana? Mina, Maya. Oh, jadi hanya si Racini yang paling ganteng di sini ya, nggak ada temannya. Pantesan tadi situ kabur. Iya kan? Nisa kan cewek nih, Sri Jayanti, Maya, Arvinka. Oke, itu aja, kita kembali ke gizi. Terima kasih, selamat malam. Malam Bu.